Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, yaitu tentang negosiasi kolektif pada bagian yang kedua. Pada bagian pertama telah kita sampaikan negosiasi kolektif yang saat itu diwakili oleh tokoh Quraisy yang menurut mereka representasi dari berbagai macam latar belakang keahlian. Dia yang menguasai dalam bidang sihir, syair, perdukunan, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya, yang bernama Utbah bin Rabi'ah, datang untuk menemui Rasulullah SAW, membujuk dan bernegosiasi dengan beliau supaya menghentikan dakwahnya, dan juga pada akhirnya meminta untuk kepada Rasulullah bergantian dalam beribadah, ya. Satu kali mereka menyembah pada Allah dan satu kali Rasulullah diminta untuk menyembah kepada Tuhan mereka. Nah, akhirnya ini menjadi latar belakang turunnya surah Al-Kafirun. Nah, berikutnya ini ada negosiasi dan tuntutan dari para tokoh Quraisy yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq, bahwa tokoh-tokoh Quraisy secara kolektif berkumpul di samping dinding Ka'bah. Tokoh-tokoh ternama yang ada pada kabilah Quraisy, mereka berkumpul menawarkan seperti tawaran-tawaran sebelumnya. Mereka tidak berputus asa, ya. Tawaran yang telah disampaikan kepada Rasulullah sebelumnya disampaikan lagi. Faqalu lahu, mereka berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna qad ba'atsna ilaika linukallimaka. Wahai Muhammad, sungguh kami telah mengirim orang untuk berbicara denganmu. Wa inna wallahi ma na'lamu rajulan minal Arab adkhala ala qaumihi mithla ma adkhalta ala qaumik. Demi Allah, kita belum pernah melihat ada seorang Arab yang lancang kepada kaumnya yang melebihi kelancanganmu kepada kaummu. Inilah kalimat yang cukup keras disampaikan oleh tokoh-tokoh Quraisy ini. Laqad syatamtal aba, engkau telah menghina kepada kakek moyang kami. Wa ibtadin, engkau mencela agama. Wa syatamta al-alihah, dan melecehkan, menghina kepada Tuhan-Tuhan, ya. Berhala-berhala yang mereka yakini sebagai Tuhan-Tuhan itu. Wa saffahtal ahlam, engkau telah membodoh-bodohkan mimpi-mimpi. Wa farraqtal jamaah, dan engkau telah memecah belah persatuan. Fama baqiya amrun qabihun illa qad ji'tahu fima bayyana wa fima bainana wa bainaka, au kama qalu lahu. Tidak ada yang jelek melainkan engkau bawa dalam kaitan hubunganmu dengan kami. Inilah kalimat-kalimat negosiasi yang disampaikan oleh para tokoh Quraisy yang sebagaimana sebelumnya telah mereka sampaikan, ya. Kemudian riwayat berikutnya, kelanjutan dari yang tadi, fa in kunta innama ji'ta bihadzal hadits
tatlubu bihi malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan. Ini sama dengan negosiasi tawaran yang mereka sampaikan sebelumnya. Jika dengan pembicaraan ini semua engkau menginginkan kekayaan, kami akan kumpulkan seluruh kekayaan kami hingga engkau menjadi orang paling kaya di antara kami. Wa in kunta innama tatlubu bihi syarafa fina fanahnu nusawwiduka alaina. Jika dengan pembicaraan ini semua engkau menginginkan kehormatan menjadi pemimpin kami, maka kami akan menjadikan engkau sebagai pemimpin kami. Wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaka alaina. Apabila kamu menginginkan untuk menjadi raja, ya, maka juga kami akan mengangkatmu sebagai raja kami. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'iyan yartarahu qad ghalaba 'alaika. Mereka sampai mengatakan tuduhan yang tidak sopan sama sekali, ya. Jika apa yang engkau alami adalah karena faktor jin yang tidak mampu engkau usir, kami akan mengeluarkan seluruh kekayaan kami sebagai biaya untuk mencari tabib atau dokter hingga engkau sembuh darinya, ya. Ini sebuah kalimat yang saya kira ya tidak pantas untuk disampaikan ya kepada mereka, ya. Mereka menuduh Rasulullah kesurupan, ya, diganggu oleh jin sehingga mengatakan kalimat-kalimat yang itu dianggap membuat orang-orang Quraisy menjadi tertipu dan juga berpecah belah. Nah, inilah tawaran-tawaran yang disampaikan oleh orang-orang atau tokoh-tokoh Quraisy. Nah, bagaimana jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau menyampaikan, qala sallallahu alaihi wasallam, ma bima taqulun. Apa yang kalian katakan tentang aku? Ma ji'tu bima ji'tukum bihi. Apa yang aku bawa kepada kalian tidak dengan maksud ingin mendapatkan kekayaan dari kalian. Atlubu amwalakum, ya, saya tidak bermaksud mendapatkan kekayaan harta sebagaimana yang kalian sampaikan. Wala syarafa fikum, ya, juga tidak ingin mendapatkan kehormatan di mata kalian. Walal mulka alaikum, juga tidak mengharapkan menjadi raja atas kalian, ya, berkuasa atas kalian. Walakinnallaha ba'atsani ilaikum rasula. Tetapi Allah Ta'ala mengutusku kepada kalian sebagai seorang utusan atau seorang rasul. Wa anzala alayya kitaban, menurunkan kepadaku Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Wa amarani an akuna lakum basyira wa nadhira. Dan beliau memerintahkan, ya, dia Allah Ta'ala memerintahkan kepadaku untuk menjadi penyampai berita gembira dan juga pemberi peringatan. Fabalagtukum risalati rabbi, maka aku sampaikan kepada kalian misi, risalah, pesan-pesan dari Tuhanku. Wa nasahtu lakum, dan aku berikan nasihat kepada kalian. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi, apabila kalian menerima apa yang aku bawa, maka itulah fahuwa hadzukum fid dunya wal akhirah, itu adalah keuntungan untuk kalian di dunia dan di akhirat. Wa in tarudduhu alayya asbiru li amrillahi hatta yahkumallahu baini wa bainakum au kama qala. Tetapi kalau kalian menolak, aku bersabar terhadap perintah Allah hingga dia memutuskan perkara atau persoalan di antara kita. Allah akan memberikan keputusan apapun, nanti kita tunggu bersama. Inilah jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan ada banyak tuntutan yang disampaikan, ya, pada poin-poin berikutnya ini. Tuntutan tokoh-tokoh Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW.
Setelah gagal bernegosiasi, para tokoh Quraisy tersebut lalu menyampaikan tuntutan bukti kebenaran dalam tanda kutip ya. Mereka minta ya semacam mukjizat kebenaran Nabi sebagai berikut ini. Tuntutan pertama, minta supaya Allah mengguncang gunung yang terasa sempit, meluaskan daerah dan mengalirkan sungai-sungai karena Mekah saat itu kurang air. Nenek moyang yaitu Qusay bin Kilab ini minta supaya dibangkitkan untuk ditanya apakah Nabi benar atau tidak. Ini kan hal-hal yang mustahil atau hal yang di luar nalar ya. Qusay bin Kilab ini ya adalah kakek moyang yang dihormati ya di kalangan orang-orang Quraisy. Diminta untuk dihidupkan kembali. Sudah meninggal, suruh untuk dihidupkan kembali oleh Rasulullah. Dan ditanya apakah Muhammad ini betul seorang nabi atau bukan. Nah, ini hal yang mustahil ya. Kemudian tuntutan kedua, minta Tuhan mengutus malaikat bersama Nabi SAW, dan juga memberikan Nabi SAW istana-istana dan taman-taman emas perak, karena Nabi juga jalan di pasar seperti mereka. Ini menganggap dirinya seorang rasul, tetapi seperti manusia pada umumnya, yang makan minum, yang berjalan di pasar, yang menikah dan lain-lain. Ini dianggap oleh mereka sesuatu yang tidak layak bagi seorang rasul. Tuntutan yang ketiga, jatuhkan gumpalan dari langit, karena kalau Allah berkehendak tentu dia pasti melakukannya sesuai dengan sabda Nabi SAW. Jadi mereka menuduh Nabi SAW diajari orang Yamamah bernama Ar-Rahman ya. Ar-Rahman ini adalah sifat yang mereka anggap asing ya. Jadi Ar-Rahman ini sifat Allah Ta'ala yang maha penyayang artinya. Tetapi mereka dengan sifat ini merasa asing, dan mereka memberikan semacam gambaran-gambaran ataupun ilustrasi-ilustrasi. Ar-Rahman ini nama seorang yang berasal dari Yamamah. Yamamah itu pesisir Yaman. Bahkan menurut persepsi mereka, orang yang bernama Ar-Rahman ini berkulit hitam ya, berpenampilan seperti Buddha. Ini merupakan tuduhan-tuduhan palsu atau tuduhan-tuduhan yang tidak beretika yang mereka sampaikan ya. Padahal Ar-Rahman adalah sifat Allah Ta'ala. Seorang tokoh menambahkan bahwa mereka menyembah malaikat karena mereka adalah anak-anak wanita Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mereka tuduh Allah memiliki putri-putri, yaitu malaikat. Ini tuduhan-tuduhan yang keji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntutan keempat, tidak beriman sampai Nabi SAW mendatangkan Allah dan para malaikat berhadapan-hadapan. Ini sudah melebihi batas ya. Seperti orang-orang Bani Israel dulu, arinallaha jahratan itu ya. Tunjukkan kepada Allah Ta'ala dengan terang-terangan yang mereka minta kepada Nabi Musa. Nah, yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini mirip seperti permintaan Bani Israel dulu kepada Nabi mereka, itu Nabi Musa ya. Kemudian tuntutan kelima, dibuat tangga ke langit dan diambil 4 malaikat untuk jadi saksi tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ini juga ya hal yang mengada-ngada ya, seperti Fir'aun ya dan bala tentaranya yang menantang ya, membuat tangga sampai ke langit, ingin melihat Tuhannya Nabi Musa secara langsung. Nah, itulah apa yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, ditiru oleh orang-orang kafir yang sesudahnya. Mereka mengada-ada tuntutannya, mereka kafir, dan untuk beralasan dengan terus-menerus mereka berada dalam kekafirannya, mereka membuat permintaan-permintaan yang tidak masuk akal.
Bagaimana dengan jawaban Rasulullah SAW di sebagian tuntutan tersebut ya? Beliau katakan ma'ana bifa'il, aku tidak akan melakukan itu semua. Wa ma'ana billadzi yas'alu rabbahu hadza, dan aku tidak akan meminta itu semua kepada Tuhanku. Wa ma bu'ithu ilaikum bihadza, serta aku tidak diutus kepada kalian dengan itu semua. Walakinnallaha ba'atsani basyira wa nadhira, namun Allah mengutusku sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Au kama qala, atau seperti yang beliau katakan, fa in taqbalu ma ji'tukum bihi fa huwa hadzukum fid dunya wal akhirah, sama seperti riwayat yang sebelumnya ya. Kalau kalian menerima apa yang aku sampaikan, peringatan ini, maka itu adalah keberuntungan kalian di dunia dan di akhirat. Tidak ada ruginya kalian mendapatkan hidayah tersebut. Wa in tarudduhu alayya asbiru li amrillahi hatta yahkumallahu baini wa bainakum. Tetapi kalau kalian menolak, maka aku akan bersabar terhadap hal tersebut dan akan menjalankan perintah Allah hingga Allah memutuskan perkara di antara kita. Jadi beliau tidak mau terprovokasi oleh berbagai macam permintaan aneh-aneh yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Quraisy. Apa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil di sini para jamaah sekalian? Nampak cara berpikir Quraisy yang jahil, yang tidak mengenal nilai selain nilai materi duniawi, materi kebendaan. Seolah-olah fakta itu hanya yang bisa ditangkap oleh panca indera. Seolah-olah sesuatu yang ada itu yang bisa dilihat oleh mata, yang diraba, yang bisa diraba oleh tangan, yang bisa didengar oleh telinga dan lain-lain ya. Mereka ya, baik pada negosiasi individu maupun kolektif ini muncul ya. Hakikatnya mereka menolak prinsip iman kepada yang gaib. Nah, inilah yang membedakan antara orang mukmin dan orang kafir. Kalau orang mukmin alladzina yu'minuna bil ghaib, orang mukmin ini mengimani segala sesuatu yang gaib, yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Sedangkan orang-orang kafir ini mengimani atau percaya sesuatu yang nampak atau yang bisa ditangkap oleh panca indera. Padahal secara fitrah manusia itu meyakini adanya pencipta atau penguasa yang akan bisa memberikan pertolongan kepadanya pada saat-saat yang genting. Pernah ada kisah dulu ya di Uni Soviet ya, dulu kan Uni Soviet, sekarang menjadi Rusia ya. Uni Soviet ini kan negara yang ateis ya, yang tidak percaya dengan Tuhan. Pada saat itu diceritakan ada tampilan pesawat-pesawat tempur ya yang luar biasa. Mereka para pilotnya ini bermanuver di atas udara dan penampilannya luar biasa. Tapi ada satu pesawat yang dinaiki oleh seorang pilot yang pada saat di udara itu mesinnya mati sehingga terbolak-balik ya. Orang-orang mengira ini atraksi yang luar biasa, padahal ini mesinnya mati. Nah, pada saat kondisi yang sangat genting itulah pilot ini berdoa. Dia orang ateis, nggak percaya dengan Tuhan. Tetapi dalam kondisi yang kritis, dia mengimani atau spontanitas mengatakan, ya Tuhan, selamatkanlah aku. Maka tiba-tiba saja saat pesawat ini akan jatuh, tiba-tiba mesinnya hidup kembali dan dia bisa landing dengan selamat. Orang-orang memberikan apresiasi, tepuk tangan yang luar biasa ya, penampilannya luar biasa. Tapi dia keluar pesawat dalam kondisi yang pucat. Itu bukan kehendaknya ya. Ini pertolongan dari Tuhan yang dia sebut namanya tadi ya. Dia percaya adanya Tuhan yang bisa memberikan pertolongan dalam kondisi-kondisi yang sangat kritis. Nah, itulah fitrah manusia, meyakini adanya
penguasa, adanya Al-Khaliq, adanya Rabb. Nah, ini rupanya ditolak oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Tidak segan-segan para musuh agama melontarkan tuduhan keji atau fitnah isu Ar-Rahman dari Yamamah yang sudah saya sebutkan tadi. Isu-isu yang dibuat-buat oleh mereka ya, tidak ada dasarnya. Ini hanya ya kalau di kita semacam khurafat ya, qila wa qala, kepercayaan yang tidak ada dasarnya atau mitos-mitos. Kebersihan dakwah Rasulullah SAW dari kepentingan dan tujuan pribadi, sebagaimana sabda beliau, ma ji'tu bima ji'tum bima ji'tukum bihi atlubu amwalakum. Aku tidak berdakwah karena menginginkan harta kekayaan, kehormatan atau kekuasaan. Aku berdakwah hanya untuk lillah. Beliau begitu cintanya kepada umat manusia untuk menyampaikan dakwah supaya mereka mendapat petunjuk masuk Islam dan selamat dunia akhirat, jauh dari yang sering dituduhkan oleh orang-orang orientalis. Orientalis ini adalah kaum yang sengaja untuk mempelajari Islam, tetapi mereka ini berusaha untuk mengaburkan Islam dari dalamnya, merusak Islam dari dalam ya. Mereka bahkan ada yang sampai profesor doktor yang ahli dalam bidang Islamologi, mahasiswa-mahasiswa Islam yang pinter-pinter disekolahkan, di dosen-dosen yang diajar ya, para orientalis ini. Nah, mereka mengajarkan ilmu-ilmu Islam tetapi hanya sisi kulitnya ya, tidak ada rohnya. Nah, mereka berusaha untuk menuduhkan tuduhan-tuduhan syubhat tentang Islam, yaitu terutama Al-Quran yang buatan Nabi Muhammad sendiri, bukan firman Allah, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Kemudian bukti kebersihan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan oleh istri beliau Aisyah ini, qalat laqad tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma fi raqi min syai' ya'kuluhu dzu kaitin. Aisyah menceritakan pada saat Rasulullah meninggal, sampai meninggalnya beliau ini, belum pernah ada di dalam rumahku sesuatu yang bisa dimakan manusia kecuali illa syatru syairin fi rofin li ya. Jadi hanya berupa secuil roti ya, lalu aku makan untuk beberapa lama. Fa akaltu minhu, aku makan hatta tala alayya fa qiltuhu. Jadi saat itu beliau memakan Aisyah, lalu aku timbang hingga akhirnya rusak. Hadis rawahu Bukhari. Masya Allah ya. Inilah pengakuan Aisyah secara jujur, objektif, bagaimana kondisi rumah tangga Rasulullah SAW. Beliau ini seorang manusia terbaik sepanjang zaman ya. Beliau yang diberikan kelebihan banyak oleh Allah Ta'ala di atas manusia yang lain. Dan beliau kalau dari sisi materi kekayaan, kalau beliau mau, itu bisa mendapatkan kekayaan yang banyak. Karena setiap peperangan itu ada jatah ghanimah untuk Allah dan Rasulnya, yaitu 1/5 ya, atau 20%. Jadi 20% atau 1/5 setiap peperangan, ghanimahnya itu jatah Allah dan Rasulnya. Dan setiap kali mendapat ghanimah itu sangat banyak, banyak sekali ya. Kalau misalnya satu kali peperangan 1 miliar saja, ini saya kira enggak, ini ya terlalu kecil ya. Jadi sangat berlipat. Kalau hanya 1 miliar saja, maka 20% berarti kan jatah beliau 200 juta ya, satu kali itu ya. Dan itu beliau melakukan peperangan dalam hidupnya pada saat fase Madinah ini selama 27 kali peperangan. Bisa kita hitung sekian banyak dari sisi materi yang seharusnya jatah beliau.
tetapi itu tidak dimanfaatkan untuk pribadi beliau. Uang kekayaan yang sekian banyak itu dikembalikan kepada siapapun yang membutuhkan di antara kaum muslimin. Beliau memilih sikap kehidupan yang zuhud atau yang sederhana, ya. Tidak berlebihan dan tidak dalam kondisi yang kelapangan. Beliau sangat-sangat sederhana. Ketika beliau punya tikar, ya, yang ketika beliau berbaring di tikar itu akan ada bekas-bekas di pipi beliau yang mulia, ya, dari tikar yang kasar. Kemudian saat beliau keluar rumah dan ada salah seorang tamu ke rumah beliau prihatin dengan kondisi beliau yang seperti itu, maka memberikan karpet, ya, kepada tuan rumah, kepada salah seorang istri beliau. Karpet didatangkan dari rumah dikasihkan kepada rumah Rasulullah. Ketika beliau pulang kaget, ini karpet siapa? Diceritakan ini ada tamu begini begitu yang dari Madinah memberikan kepada panjenengan untuk dipakai. Kata beliau, kembalikan karpet ini. Kalau saya mau, maka saya akan mendapatkan segala macam fasilitas, ya. Apakah itu emas ataukah kasur ataukah permadani, apapun bisa beliau dapatkan, tetapi beliau tidak mau mendapatkan fasilitas seperti itu, dan itu tadi dikembalikan semuanya kepada kepentingan kaum muslimin. Seperti itulah contoh, ya, bahwasanya beliau tidak menginginkan harta dunia itu. Yang beliau inginkan adalah orang-orang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cerita dari Anas bin Malik, lam yakul an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala jawanin hatta mata. Beliau sama sekali belum pernah makan makanan di atas meja makan. Wa ma akala khubzan muraffaqan hatta mata. Beliau juga belum pernah makan roti yang berkualitas yang baik, ya. Anas bin Malik ini seorang sahabat yang sejak kecil sudah menjadi pelayan Rasulullah SAW. Jadi pada saat beliau Nabi SAW hijrah ke Madinah, itu para penduduk Madinah yang mereka disebut kaum Ansor, ya, mereka berbondong-bondong menawarkan bantuan kepada Rasulullah SAW, memberikan fasilitas materi, ya, duniawi. Nah, kemudian ibunya Anas bin Malik ini seorang yang fakir, yang miskin. Beliau datang ke rumah Rasulullah bersama anaknya dan mengatakan kepada Rasulullah, saya nggak punya materi apa-apa yang bisa saya berikan kepada panjenengan, tapi saya punya anak ini, Anas ini. Maka saya dalam tanda kutip hibahkan, ya, saya hibahkan anak ini supaya menjadi pelayan panjenengan. Nah, sejak saat itulah Anas bin Malik ini menjadi pelayan Rasulullah dan usianya masih kecil. Dan beliau ini ya, mungkin sekitar usia 8 tahunan. Dan beliau membersama Rasulullah selama 10 tahun pada saat Nabi berada di Madinah, sehingga sangat tahu betul bagaimana kondisi Rasulullah SAW yang sangat-sangat sederhana. Dan selama Anas membersama Rasulullah itulah Anas sama sekali tidak pernah dimarahi oleh Rasulullah. Tidak pernah ada kata-kata kasar yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Anas bin Malik. Walaupun yang namanya anak kecil kadang-kadang biasa, ya, pernah disuruh untuk ke pasar membeli sesuatu, tetapi ketika di tengah jalan lihat teman-temannya bermain, Anas ikut bermain, nggak pergi ke pasar, ya. Maka Nabi menegur, ya, menjemput Anas dan memberikan teguran, dan itu teguran yang lembut, teguran kasih sayang, tidak dimarahi sama sekali. Itulah kesabaran Rasulullah dalam memperlakukan kepada orang-orang, terutama orang-orang dekat beliau, ya, dan keluarga beliau secara umum. Nah, ini pernyataan Anas bin Malik, Nabi tidak pernah memakan dari atas meja makan roti yang berkualitas, makanannya biasa. Bahkan beliau
seringnya itu melakukan puasa yang sifatnya disebut puasa mutlak ya. Jadi suatu saat beliau pada saat datang ke rumah bertanya kepada istrinya, ya kepada Aisyah, wahai istriku, apakah ada makanan pagi ini, hari ini? Kata istrinya, tidak ada Rasulullah. Maka beliau mengatakan, idzan asumu al-yauma, kalau begitu hari ini saya puasa. Beberapa hari yang lain ya beliau datang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, kepada Aisyah, wahai istriku, apakah ada makanan? Kata Aisyah, ada ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, kalau begitu aku tidak puasa hari ini. Sampai seperti itu ya. Tidak mesti ada makanan di rumahnya. Kalau ada makanan beliau tidak puasa, kalau tidak ada makanan beliau puasa. Nah ini berarti para ulama membuat sebuah kesimpulan boleh puasa mutlak. Sehingga ada sebagian ulama kita yang sangat semangatnya bahkan tiap hari puasa, bukan wisol ya. Kalau wisol itu kan nyambung, tidak ada sahurnya, tidak ada bukanya. Kalau ini yang tiap hari puasa itu disebut shaumud dahar, puasa tiap hari, tetap ada sahurnya, ada bukanya, tapi tiap hari kecuali 5 hari dalam setahun, yaitu 2 Id dan 3 hari tasyrik itu 11, 12, 13 pada saat itu Dzulhijjah ya. Selain itu puasa, ada sebagian ulama diantaranya ada Hasan al-Basri, kemudian ada Imam Nawawi ya, ada juga ulama yang lain yang bahkan ketika ada seorang ulama, saya lupa namanya ya, beliau ini seorang pedagang yang berjualan sutra di pasar, setiap hari puasa. Kalau diberikan bekal oleh keluarganya itu dibawa ke pasar, tapi diberikan kepada orang-orang fakir miskin yang membutuhkan. Beliau sudah sahur sebelumnya tanpa diketahui oleh keluarganya, mungkin dengan air putih saja ya. Kemudian pada saat sore ya, maghrib tiba di rumah, makan bersama keluarga. Mereka keluarga ini makan malam, tapi bagi ulama ini makan berbukanya. Mereka nggak tahu Syekh ini berpuasa. Dan itu bukan 1-2 tahun, beliau lakukan itu selama 30 tahun lamanya. Insya Allah ya, luar biasa ya, tanpa diketahui oleh keluarganya sama sekali. Nah ini bisa menjadi tadi ya dasar, apa dasarnya tadi, kemutlakan Rasulullah. Kalau ada makanan dimakan, kalau tidak ada ya beliau puasa. Dan ulama-ulama yang saya ceritakan tadi itu kalau diundang kepada misalnya walimah atau temannya makan-makan atau ada semacam pesta atau bertamu ya, beliau membatalkan puasanya. Tidak bertahan saya puasa, enggak, tapi untuk menyembunyikan, merahasiakan amalannya itu dibatalkan puasa dalam rangka menyenangkan tuan rumah. Kan kadang-kadang ada tuan rumah sudah menyiapkan makanan, tamunya puasa kan agak kecewa. Nah ini beliau nggak mau mengecewakan kepada sesama dan merahasiakan puasanya, dan kan bisa dilanjutkan puasa besoknya dan lusanya. Allahu a'lam. Itu sebagian kebiasaan para ulama kita yang suka menyembunyikan amalnya. Nah kita kembali ke sini. Dari negosiasi ini dan juga sebelumnya terdapat peringatan jelas agar umat, terlebih para duat, para dai, berhati-hati dari fitnah, dari cobaan. Ada tahta, harta, dan juga wanita yang pernah kita singgung ya, bagaimana 3 ta ini akan bisa memberikan godaan berat kepada orang-orang yang berdakwah. Kadang-kadang ada seorang yang berdakwah dalam rangka untuk mendapatkan segala sesuatu yang kaitannya dengan dunia ini. 3 ini kan dunia semuanya ya. Ada tahta, harta, dan wanita. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari fitnah yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala pada saat mengetahui Rasulnya diprovokasi ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, Allah tidak membiarkan. Tetapi Allah Ta'ala menurunkan jawaban lewat ayat-ayat Al-Quran. Jawaban untuk tuntutan pertama Allah turunkan di surat 13 ayat 31. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal
au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'ah. Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat diguncangkan atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat bicara, dan seterusnya, tentu Al-Quran itulah dia. Inilah sindiran ya yang disampaikan oleh Allah Ta'ala lewat malaikat Jibril sebagai jawaban atas tuntutan pertama, yaitu gunung-gunung tadi yang mereka ingin supaya diguncangkan tadi ya, untuk menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Maka Allah menjawab dengan jawaban diplomatis yang mereka ahli dalam bidang bahasa ya. Orang-orang Arab Quraisy ini sangat paham dengan bahasa Arab. Mereka paham dengan sindiran-sindiran seperti ini ya. Adapun jawaban untuk tuntutan kedua, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Dan mereka berkata, mengapa rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia? Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan harta materi, atau mengapa tidak ada kebun baginya yang dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang yang zalim itu berkata, kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir. Inilah tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh mereka. Undur kaifa darabu lakal amthala fadallu fala yastati'una sabila. Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perbandingan-perbandingan tentang kamu, lalu sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu. Kemudian tabarakalladzi insya'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Maha suci Allah yang jika Dia menghendaki niscaya dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, yaitu surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikannya pula untukmu istana-istana. Surah 25 ayat 7 sampai ayat 10 ini ya. Inilah jawaban-jawaban yang luar biasa disampaikan Allah Ta'ala, menurunkan ayat-ayat sebagai jawaban untuk tuntutan yang kedua. Sedangkan tambahan berikutnya untuk tuntutan kedua ini, wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaqi wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbiruna wa kana rabbuka basira. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelumnya, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu maha melihat. Surah 25 ayat 20. Adapun jawaban tuduhan tentang Ar-Rahman yang mereka klaim tadi ya, ada laki-laki dari Tihamah yang bernama Ar-Rahman yang mengajari Nabi Muhammad tentang ini dibantah ya. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi ma'ab. Demikianlah kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka kafir kepada Tuhan yang maha pemurah.
Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Surah 13 ayat 30. Jadi Allah Ta'ala menurunkan jawaban-jawaban ini pada ayat-ayat yang terpisah-pisah ya, tidak runtut dalam satu surat ya, tetapi terpisah-pisah, dan Allah Ta'ala lah yang memberikan petunjuk lewat malaikat Jibril. Ayat ini urutannya begini begitu, semuanya itu adalah tauqifiyah berdasarkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Adapun jawaban untuk tuntutan ketiga, keempat dan kelima ini disebutkan pada surah Al-Isra surah 17 90 sampai 96, yang artinya, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami, atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul, dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman tatkala datang petunjuk kepadanya, kecuali perkataan mereka, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Katakanlah, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka malaikat menjadi rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Ini penjelasan ya, panjang lebar, jawaban dari syubhat tuntutan yang mereka sampaikan, poin ketiga, keempat dan kelima. Adapun jemaah sekalian tentang malaikat ya, ada jawaban yang disampaikan dalam ayat-ayat ini. Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, orang-orang kafir Mekah, apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki, atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan Allah beranak, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Apakah Tuhan memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki? Kita tahu bersama bahwa orang-orang Arab ini punya kebiasaan waqtul banat ya, membunuh dengan sengaja anak-anak perempuannya, yang mereka diantara alasannya malu ya, kalau punya anak-anak perempuan tidak bisa diajak perang yang merupakan hobi mereka, sehingga anak-anak perempuannya disebut sebagai waqtul banat ya, dikuburkan dalam kondisi yang masih hidup. Nah, jadi ini kebiasaan buruk orang-orang Arab jahiliyah ini. Ada teguran keras di ayat ini, apakah kalian mau anak laki-laki, terus yang perempuan itu kalian anggap sebagai anak Allah. Nah, ini adalah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar ya. Dikorbankan anak perempuan mereka tidak mau, nah, dan seterusnya ya. Kemudian ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan. Berkata Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti, Allah Ta'ala tidak mengabulkan permintaan kafir Quraisy bukan karena beliau SAW tidak memiliki mukjizat selain dari Al-Quran. Bahkan mukjizat beliau SAW sangatlah banyak. Sudah sebagian kita bahas ya, beliau diberikan mukjizat selain Al-Quran, secara fisik beliau dapatkan. Tetapi ya,
Orang-orang kafir ini menuntut karena faktor kekafiran, keangkuhan dan penghinaan kepada Rasulullah SAW, bukan karena keseriusan dan keikhlasan terhadap petunjuk. Dan Allah Maha tahu ya, Maha mengetahui tentang motivasi mereka itu. Sehingga Allah katakan, walau fatahna alaihi baban minas sama fadhallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun. Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Artinya walaupun mereka dikabulkan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan itu, karena sudah tertutup pintu hati mereka, ya, mereka adalah disebut orang kafir. Kafir itu artinya tertutup. Mereka tidak bisa menerima kebenaran walaupun didatangkan mukjizat-mukjizat seperti itu. Nah, ini analisa yang sangat bagus disampaikan oleh Syekh Dr. Ramadan Al-Buti yang bisa menjadi pelajaran bagi kita ya. Kalau hati sudah terkunci ya, maka tidak bisa menerima nasihat-nasihat kebenaran. Walaupun bukti-bukti sudah nampak di depan mereka, itu tidak bisa diterima oleh mata hati mereka. Kemudian diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa penduduk Mekah meminta pada Rasulullah agar menggantikan bukit Sofa menjadi emas untuk mereka dan memindahkan gunung dari mereka agar mereka dapat ikut pindah bersamanya. Tiba-tiba ada suara yang berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, engkau boleh memilih, apakah engkau ingin bersabar atau aku akan memberikan apa yang mereka minta. Jika setelah dikabulkan mereka tetap dalam keadaan kafir, maka aku akan menghancurkan mereka seperti halnya umat-umat sebelum mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak, lebih baik aku bersabar terhadap mereka. Kemudian Allah menurunkan ayat yang artinya, dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu, dan telah kami berikan kepada Tsamud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, bahkan membunuhnya, dan kami tidak memberi tanda-tanda itu melainkan untuk menakuti. Jadi kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, diberikan oleh Allah Ta'ala mukjizat ya, unta yang keluar dari batu, tiba-tiba muncul unta, yang mana sebenarnya mereka bisa tiap hari meminum susu unta ini, mencukupi untuk berapapun orang yang meminumnya. Tapi ya ada yang iseng dan akhirnya melakukan kejahatan, membunuh unta ini ya. Mereka membunuh unta yang sudah memberikan jasa kepada mereka, dan akhirnya Allah Ta'ala murka dan menghancurkan kaum Tsamud ya. Kaum Tsamud yang berada di utara kota Madinah, yang sekarang itu berada di sebuah kawasan dipoles oleh pemerintah Saudi menjadi destinasi wisata yang sangat menarik. Namanya ada di provinsi Al-Ula. Panjenengan bisa searching di YouTube. Al-Ula ini luar biasa, kawasan yang destinasi wisata yang luar biasa. Ada sebagian travel umroh itu paketnya city tour sampai ke Al-Ula. Mahal-mahal hotel di sana. Padahal justru dulu itu tempat terkutuk ya, dalam tanda kutip, yang dulu dihuni oleh kaumnya Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala saat itu. Sehingga ketika Rasul pulang dari Tabuk untuk melewati kawasan ini, beliau memberikan wanti-wanti kepada para sahabat, jangan sampai kalian meminum airnya, karena ini air yang dulu peninggalan dari kaum Tsamud ya, yang mereka adalah kaum yang menentang Allah Ta'ala, dan peninggalannya itu juga ada sesuatu yang agak-agak ini ya, kurang baik lah gitu ya. Jadi tempat yang ditinggali juga berpengaruh dari orang-orang yang terkutuk pada saat itu. Nah, sekarang malah dijadikan sebagai tempat wisata yang sangat populer ya.
Yang terakhir yaitu ada kias yang disampaikan di sini ya. Permintaan dari orang-orang Quraisy itu mirip seperti yang diminta oleh kaum Hawariyin ya. Jadi ceritanya mungkin pernah dulu kita singgung saat kita sampaikan kisah Nabi Isa ya. Jadi kaum Hawariyin itu saat itu diminta oleh Nabi Isa untuk berpuasa. Mereka puasa 30 hari. Nah, setelah selesai puasa 30 hari, mereka minta reward, apresiasi. Ya, seperti itlah ya. Mereka minta supaya Nabi Isa memohon kepada Allah Ta'ala agar diturunkan hidangan dari langit sehingga mereka bisa makan. Nah ini ya ceritanya di surah Al-Ma'idah 112 115. Idh qala al-hawariyuna ya Isa bin Maryam, ketika para pengikut Nabi Isa yang bernama Hawariyun itu berkata mohon kepada Nabi Isa, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama', apakah bersedia Tuhanmu? Ini kalimatnya juga tidak sopan ya. Tuhanmu, bukan Tuhan kami ya. Tuhannya Nabi Isa saja, bukan Tuhan mereka ya. Rabbuka, Tuhanmu, an yunazzila, supaya menurunkan kepada kami ma'idatan minas sama', hidangan dari langit untuk kami. Maka qala taqullah in kuntum mu'minin, Nabi Isa menjawab, bertakwalah pada Allah jika betul-betul kamu orang yang beriman. Nah, kemudian qalu nuridu an nakula minha wa tatma'inna qulubuna. Mereka terus mendesak, kami ingin makan supaya tenang hati-hati kami. Wa na'lama an qad sadaqtana, dan kami bisa yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami. Wa nakuna alaiha minasyahidin, dan kami menjadi orang-orang yang bersaksi ya, menyaksikan hidangan itu. Maka qala Isa bin Maryam, saat itu Nabi Isa bermunajat pada Allah Ta'ala memakai baju yang kasar sebagai wujud tawaduknya, kemudian berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama', ya Allah turunkan kepada kami hidangan dari atas langit, takuna lana idan li awwalina wa akhirina, yang bisa menjadi id ataupun hari raya bagi kami dan orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, wa ayatan minka, dan sebagai tanda kekuasaan darimu ya Allah. Nah kemudian apa? Warzuqna wa anta khairur raziqin, berikanlah rezeki, engkau adalah zat yang sebaik-baik pemberi rezeki. Maka Allah berfirman, qala Allahu inni munazziluha alaikum, aku akan turunkan hidangan itu atas kalian. Fama yakfur ba'du minkum, siapa yang kufur sesudah itu, fa inni u'adzibu adzaba, aku akan menyiksa mereka itu, la u'adzibu ahadan minal alamin, yang sebelumnya tidak aku berikan siksaan kepada umat manusia yang lainnya. Jadi akhirnya turunlah hidangan itu dari langit sedikit demi sedikit sampai di hadapan Nabi Isa. Kemudian orang-orang datang, para Hawariyin. Nabi Isa menyuruh, silakan makan. Mereka nggak percaya. Kamu dulu yang makan, jangan-jangan ini ada racunnya. Itu sampai seperti itu. Nabi Isa suruh makan dulu, Nabi Isa nggak mau. Maka diberikan kesempatan kepada orang-orang fakir miskin yang sakit-sakit, makan dulu dan sembuh. Yang sakit sembuh, mereka yang dalam kesulitan mereka menjadi bahagia dengan makan-makan itu, dan yang tersisa itu untuk para Hawariyin, dan khasiatnya tidak sebagaimana yang sebelumnya yang makan. Dan mereka diberikan wanti-wanti, dalam hadis Nabi disebutkan ya, Nabi Isa ini memberikan rambu-rambu supaya mereka tidak berkhianat. Biarkan makanan ini dinikmati oleh mereka, jangan ada satupun yang menyimpan makanan ini, jangan diambil kemudian disimpan untuk dirinya dan keluarganya, jangan. Ini cukup dinikmati tiap pagi, tiap hari akan datang ini. Ada berisi ikan, daging dan roti. Jadi makanan yang sangat lezat. Tapi ternyata ada sebagian di antara mereka yang ngentit ya, yang korupsi dari makanan ini, diambil untuk kebutuhannya. Akhirnya Allah marah, Allah murka, menghentikan itu dan menjadikan mereka yang berbuat tidak amanah, yang mereka berkhianat itu dirubah wujudnya menjadi kera dan babi.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah siksaan yang Allah taala berikan kepada umat yang tidak bisa bersyukur atas apa yang diberikan rezeki oleh Allah taala. Demikianlah nasihat ya dari kisah-kisah ini, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kepada kita dan bisa memberikan semangat pada kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmat Allah taala dan meyakini tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah dengan sebenar-benarnya keyakinan, dan insyaallah mudah-mudahan bisa mengantarkan kebahagiaan kita semuanya dunia dan akhirat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.